Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Baik, mari kita awali kultum ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang semoga kita senantiasa memanfaatkan setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sangat dikehendaki oleh Allah, yaitu setiap kenikmatan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sebaliknya untuk kemaksiatan. Ini naudzubillah min dzalik. Baik para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah nanti setiap Jumat ya kultum kita akan bahas tentang ya buku karya dari seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi ya, tentang kitab judul Al-Kabair. Apa itu Al-Kabair? Al-Kabair adalah dosa-dosa besar. Di dalam buku ini sekitar ada pembahasan 76 pembahasan terkait dosa-dosa besar. Dari yang paling pertama, dosa besar yang nomor 1, sampai dosa besar yang terus ya, itu yang paling rendah. Itu tapi masih dalam kata dosa besar ya. Dan beliau ya, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau menyusun kitab ini dengan kesungguhan yang luar biasa ya, dan kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sepatutnya dan seharusnya tahu tentang dosa-dosa besar apa yang disebutkan oleh beliau, sehingga apa? Kita sebagai muslim harus antisipasi, harus mawas diri, hati-hati ya, dengan kita belajar mengkaji sekitar 76 pembahasan terkait dosa-dosa besar, kita tahu oh ini dosa besar. Sehingga menjadikan diri kita takut, jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan dosa besar ya. Insyaallah nanti ini setiap hari Jumat ya, kita rutin ya, setiap poin pembahasan satu dosa besar kita kaji ya. Adapun sekarang kita akan bahas terkait tentang muqaddimahnya terlebih dahulu ya. Kitab Al-Kabair ini disusun oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Hafidz Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau bernama Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimas bin Abdullah At-Turkmani Al-Fariqi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, atau yang terkenal memang dengan Imam Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi dari kata emas, karena Imam Adz-Dzahabi itu pada masanya ulama yang tidak ada tandingannya, ulama yang cerdas, ulama yang masya Allah tawadu, rendah hati, wara ya, dan ulama yang tidak ada tandingannya, masya Allah. Dan ini diakui oleh para ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir mengatakan demikian, murid-muridnya juga mengatakan demikian. Bahwasanya keilmuan beliau itu luar biasa. Sehingga apa? Disebut dengan emas ya, itu. Maka beliau itu dilahirkan pada bulan Rabiul Akhir. Ya, beliau Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, atau yang bernama asli Abu Abdillah Muhammad. Namanya Muhammad sebenarnya, namanya pendek Muhammad. Punya anak namanya Abdullah, maka disebut dengan kunyahnya Abu Abdillah Muhammad. Beliau dilahirkan
pada bulan Rabiul Akhir tahun 673 Hijriah. Imam Az-Zahabi lahir pada tahun 673 Hijriah pada bulan Rabiul Akhir di sebuah desa dengan nama Kafar Batna di dataran padang hijau di kota Damaskus, ya. Dan beliau itu berasal dari sebuah keluarga dari Turkmenistan, ya. Ini susah sekali nyebutnya, ya, Masya Allah. Dan beliau adalah, ya, termasuk dari keluarga-keluarga yang cinta ilmu. Dan beliau sejak kecil, ya, ulama-ulama terdahulu sejak kecil sudah hafal Quran, ya, sudah luar biasa, ya. Itu sejak kecil beliau mendulang prestasi-prestasi yang sangat luar biasa, ya, terlebih-lebih dalam bidang ilmu, ya, ilmu din, ya. Dan karya-karya beliau itu sangat banyak, ya. Salah satu antaranya adalah Tarikhul Islam, ada 36 jilid, masing-masing satu itu tebal-tebal, ya. Itu. Kemudian Syiar A'lam An-Nubala itu 20 jilid, masing-masing jilid juga lumayan tebal, ya. Kemudian salah satunya adalah Kitabul Kabair yang beliau susun, yang akan kita bahas ke depan ini Kitabul Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar. Dan banyak sekali pujian-pujian terhadap beliau, ya, dikarenakan memang beliau itu ulama yang sungguh-sungguh, ulama yang zuhud, ulama yang wara, dan beliau itu kapasitas ilmunya juga Masya Allah luar biasa. Seperti Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, ya, demikian bahwasanya beliau itu luar biasa, ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga sama, dan murid-murid beliau juga mengatakan demikian, ya. Kemudian Imam Az-Zahabi itu, ya, di akhir hidupnya Imam Az-Zahabi itu terkena cobaan, diuji oleh Allah. Dengan apa? Mengalami kebutaan selama 7 tahun. Jadi akhir hidupnya beliau itu mengalami kebutaan 7 tahun, Masya Allah. Dan beliau wafat pada malam Senin, ya. Beliau Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau wafat pada malam Senin tanggal 3 Dzulqa'dah tahun 748 Hijriah. Berarti dari 673 sampai 748, sekitar usia beliau itu, usia kehidupan beliau itu 75 tahun. 75 tahun, Masya Allah. Lumayan lama, 75 tahun. Rasul saja 63 tahun. Dan beliau dimakamkan di Babus Shaghir di kota Damaskus. Beliau dimakamkan, dikuburkan di Babus Shaghir, itu di kota Damaskus. Nah, ini sekilas biografi tentang penulis rahimahullah, yaitu Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian mukadimah berikutnya terkait tentang makna daripada dosa besar. Ya, makna daripada dosa besar. Karena dosa itu ada dua. Dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Udah, nggak ada yang sedang, ya, nggak ada dosa yang sedang. Ada dosa yang besar, ada dosa kecil, ya. Makanya dua dosa ini, ya, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam dosa besar, dan juga jangan kita meremehkan dosa-dosa kecil. Lama-lama dosa kecil terus dilakukan. Lama-lama jadi apa? Numpuk, lama-lama menjadi besar. Makanya kita juga harus hati-hati, mawas diri, kita harus menjaga diri kita, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa besar, dan jangan meremehkan dosa kenapa? Dosa kecil yang terus dilakukan, terus menerus konsisten melakukan dosa kecil. Nah, ini juga bahaya, akan mengakibatkan menjadi dosa besar. Makanya apa? Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita perlu ketahui adalah terkait tentang dosa besar itu apa artinya. Ya. Itu. Maka secara makna dosa besar, ya, dari sisi bahasa
Dosa besar dari kata al-kabir. Ya, dosa besar itu dari kata al-kabir atau kabiroh. Ini artinya besar kan ya, kabir kan besar. Kalau dikaitkan tentang dosa berarti ya ini dosa besar. Al-kabiroh ya. Dengan ditambahkan tak marfu, maka setiap ada kata al-kabiroh dalam ya istilah-istilah ilmu agama ini, itu yang dimaksudkan kabiro di sini adalah dosa besar ya. Apa secara makna, secara bahasa dosa besar? Dosa besar atau al-kabirah adalah dosa besar, itu dosa besar dan sesuatu yang Allah ancam dengan neraka. Itu secara bahasa. Jadi setiap Allah ancam dengan neraka, perbuatan ini masuk neraka, mengerjakan perbuatan ini masuk neraka, maka itu disebut dengan dosa besar. Jadi setiap amalan, setiap perbuatan dosa yang Allah ancam dengan neraka secara bahasa nih ya, maka itu adalah dosa besar. Ya, dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis, ketika barang siapa berbuat ini maka dia akan masuk neraka misalkan ya, maka apa? Perbuatan ini, dosa ini namanya dosa besar. Ya. Sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala ya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu ya menjauhi dosa-dosa besar ya, di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami akan nukaffir ankum sayi'atikum, niscaya kami akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosa kecilmu dan kami masukkan kamu ke dalam ya tempat yang mulia, mudkhalan karima, yaitu surga. Selama apa? Kita menjauhi dosa-dosa besar dan kita ya menahan diri dari dosa-dosa kecil ya. Maka apa? Selama kita tidak berbuat dosa besar dan kita terus beristighfar, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Kalau Allah menghapuskan dosa-dosa kecil gampang. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalau dosa kecil cara menghapusnya adalah dengan banyak istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu cara menghapus dosa Tapi ketika ingin menghapuskan dosa-dosa besar, maka apa? Dengan cara taubatan nasuha. Dengan cara bertaubat, taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh. Maka secara bahasa tadi adalah al-kabirah adalah dosa yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka. Ini bahasa. Kemudian secara istilah ya, istilah syar'i dalam agama ini banyak sekali istilahnya. Para ulama mendefinisikan tentang dosa-dosa besar. Itu maknanya apa? Dosa besar ya, itu. Maka istilah yang itu paling bagus dan lengkap ya, itu istilah yang disampaikan oleh ya Imam Al-Qurtubi ya di dalam kitabnya Al-Mufhim. Yang dimaksud tentang dosa besar adalah apa? Dosa besar adalah atau al-kabirah adalah setiap dosa ya, setiap dosa yang telah dinyatakan oleh Al-Qur'an dan Sunnah atau ijma bahwasanya ini adalah dosa besar. Jadi memang secara pembahasan sudah dijelaskan oleh di dalam Al-Qur'an, di dalam Sunnah, hadis Nabawi dan ijma kaum muslimin bahwasanya apa? Ini sudah dinyatakan sebagai dosa besar. Ya. Atau dikatakan dengan dosa besar istilah kabirah atau dengan ungkapan azim, zulmun azim, kezaliman yang besar. Oh berarti ini dosa besar. Ya. Kemudian apa? Atau diberitakan orang yang mengerjakannya mendapatkan azab, mendapatkan laknat, mendapatkan hukuman had, ya, gitu, mendapatkan ghadab, kemarahan dari Allah. Maka ini juga disebut sebagai dosa besar. Diancam neraka tadi sudah jelas, ya. Kemudian perbuatan yang diiringi dengan kata azim, perbuatan kemaksiatan tapi diiringi dengan kata azim atau kabir, ya, maka itu dikategorikan termasuk dosa besar. Kemudian apa? Dikaitkan dengan azab yang sangat besar.
dikaitkan dengan laknat, dikaitkan dengan hukuman had, ya, dikaitkan dengan kemarahan dari Allah, ya, ghadiballah misalkan, kata-kata yang semisal Allah marah, Allah murka, maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah dosa besar. Setiap dosa besar adalah setiap yang telah dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah atau ijma bahwasanya ini dosa besar dengan kata kabiro, ini dosa besar dengan kata azim, dan diberitakan ancaman azab api neraka, laknat, diancam ada hukuman had, ya, ada kemarahan dari Allah dan seterusnya, maka ini disebut dengan dosa besar, ya. Makanya dosa itu ada dua macam. Yang pertama dosa besar, yang kedua adalah dosa kecil. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya kita harus antisipasi, mawas diri, berhati-hati agar kita tidak terjatuh dalam dosa-dosa besar dan kita tidak meremehkan terkait perkara dosa-dosa kecil. Ya, Imam Hasan Al-Basri tadi mengatakan, jika kamu ingin menghapus dosa kecil dengan perbanyak istighfar. Setiap istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Insya Allah akan ampuni dosa-dosa kecil. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, shalawatul khamas, jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Dari waktu sholat ke waktu sholat itu ada penghapusan dosa. Dari waktu sholat subuh ke sholat zuhur. Selama waktu sholat subuh sampai zuhur, ini kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dosa-dosa kecil. Ya. Jadi dari waktu sholat ke waktu sholat. Dari Jumat ke Jumat kita diampuni oleh Allah. Ampunan mingguan, ada ampunan harian, ampunan mingguan atau bulanan. Ada riwayat umroh ila umroh, dari umroh ke umroh diampuni oleh Allah dosa kecilnya. Ya. Dari Ramadan ke Ramadan ini diampuni oleh Allah. Ya, cuma kita tidak sadar bahwasanya apa? Selama kita dari waktu sholat dari subuh nanti sampai waktu zuhur, ini dosanya diampuni oleh Allah. Dari zuhur ke asar diampuni oleh Allah. Ya, cuma kita tidak merasakan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merontokkan dosa-dosa kecil kita. Ya. Kemudian dari Ramadan ke Ramadan. Maka Nabi mengatakan mukaffiratun ma bainahunna. Maka hal tersebut menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Dengan syarat apa? Idzajtanabal kabair. Dengan syarat apa? Jika menjauhi dosa-dosa besar. Artinya apa? Dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah dengan istighfar, ya. Dan Allah itu mengampuni secara langsung otomatis ketika di waktu-waktu ini, ya. Bentuk kasih sayang Allah, bentuk Allah Maha Pengampun. Tapi ketika dosa besar maka harus disyaratkan dengan taubatan nasuha, ya. Ini terkait tentang makna dosa besar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita masuk pada pembahasan poin yang pertama, yaitu dosa besar yang pertama, nomor 1, ya. Apa itu? Ya besok kita akan, ya, sampaikan, kita akan bahas, ya. Semoga kita istiqomah, ya, dalam ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.